Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabarina, NIM 307200021 dari Prodi D3 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Di sini saya akan membahas tentang proses terjadinya siklus menstruasi. Adapun panjang siklus menstruasi yang normal yaitu 24 sampai 35 hari. Akan tetapi rata-rata perempuan mengalami panjang siklus menstruasi yaitu selama 28 hari. Adapun lama siklusnya atau masa keluar darah menstruasi yaitu 3 sampai 7 hari. Dan jumlah darah yang keluar yaitu 30 sampai 80 mili. Siklus haid ini terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium. Jadi, regulasi siklus haid diatur oleh GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini menstimulasi hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH. FSH ini atau follicle stimulating hormone akan memacu pematangan folikel selama fase folikuler. Juga membantu LH untuk mensekresi estradiol atau estrogen dan progesteron. Kemudian FSH ini juga berdekatan dengan sel granula yang mengelilingi folikel tersebut. Jadi pada fase menstruasi kadar FSH dan LH ini meningkat. Dan kemudian terjadi sekresi cairan ke dalam rongga folikel, sehingga ukuran folikel terus membesar dan pada saat yang sama sel granula yang mengelilingi folikel tersebut mensekresi lebih banyak estradiol. Dan estradiolnya meningkat sehingga menimbulkan umpan balik negatif pada hipofisis anterior dan hipotalamus yang akibatnya sekresi FSH-nya ini menurun, sedangkan estradiolnya lebih meningkat. Estradiol yang meningkat ini berasal dari pembentukan folikel pada fase folikuler, sedangkan perubahan ovarium sejalan dengan perubahan endometrium. Lapisannya akan menebal akibatnya estradiol yang tinggi di fase proliferasi. Perkenalkan, nama saya Sinta Wardana. Saya akan meneruskan penjelasan dari Sarah Sabarina. Saat fase folikuler, LH juga meningkat tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan peran LH hanya untuk membantu pelepasan estradiol. Kemudian terjadi umpan balik positif yang mengakibatkan kadar LH-nya meningkat. Hal ini dinamakan LH seri dan ESL-nya lebih kecil. Umpan balik positif ini menyebabkan dinding endometrium melepaskan satu ovum yang paling besar atau paling matang, sehingga terjadi ovulasi. Kemudian folikelnya kolaps dan menjadi korpus luteum. Hal ini dinamakan fase luteal. Korpus luteum ini mengandung sel-sel lutein yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Terjadi peningkatan progesteron pada fase ovulasi, setelah itu terjadi di endometrium, memasuki fase sekresi. Apabila tidak terjadi implantasi, sel lutein dan sel floka akan meregenerasi menghasilkan estradiol dan progesteron yang lebih sedikit. Selain itu juga, jika tidak terjadi implantasi korpus luteumnya, ini akan menjadi tua. Nah, di sini terjadi umpan balik positif sehingga terjadi peningkatan FSH dan menurunnya produksi estrogen dan progesteron yang menyebabkan perubahan pada endometrium dan terjadinya menstruasi. Di fase ini juga lapisan endometrium superficial dan medial meluruh, tetapi lapisan basal profunda tetap dipertahankan. Lapisan ini lepas bersama dengan cairan janin dan darah membentuk koagulan di uterus. Koagulan ini segera dicairkan oleh fibrinolisis dan cairan yang tidak berkoagulasi dikeluarkan melalui serviks dengan kontraksi uterus.